Subbab yang kedua, grafik fungsi. Misalkan Y sama dengan fx, himpunan titik x, y, di mana x adalah anggota dari domain F, dan Y anggota dari range F, ini disebut dengan grafik fungsi F. Nah, grafik-grafik sederhana yang akan kita pelajari, yang pertama adalah fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Grafiknya berupa garis lurus. Cara menggambarkannya, tentukan titik potong dengan sumbu x atau sumbu y. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, cukup menentukan dua buah titik yang dilalui fungsi. Nah, ini cukup lalu dihubungkan. Jadi ini fungsi f. Jika diketahui grafik fungsi y sama dengan fx, ini yang diketahui, misalnya diketahui fx sama dengan x kuadrat. Maka grafik yang kedua, ini y1, ini y2, anggaplah ini gx. Grafik kedua yang bentuknya bisa dibuat fx tambah a ditambah b, maka grafik yang ini diperoleh dengan cara menggeser grafik yang pertama. Kemana gesernya? Yang pertama sejauh A satuan ke kanan dan B satuan ke atas, jika A-nya positif dan B-nya negatif. Lalu, atau sejauh A satuan ke kiri dan B satuan ke bawah, jika A-nya positif, B-nya negatif. Jadi yang perlu kita lihat di sini, untuk A, jika A-nya besar dari 0, maka dia digesernya ke kiri. Sementara kalau A-nya kecil dari 0, maka dia digeser ke kanan. Untuk yang B, jika B-nya besar dari 0, maka digeser ke atas. Jika B-nya kecil dari 0, maka digeser ke bawah. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang diketahui ya. Fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan kita sudah bahas tadi, bentuknya akan berbentuk parabola yang memotong di titik 0,0. Ini adalah fx. Nah, fx ini, jika fx sama dengan x kuadrat, maka f dari x kurang 2 sama dengan x kurang 2 dikuadratkan. Ini sama saja, kalau kita mau tulis fa berarti sama dengan a kuadrat. Karena tadi fx sama dengan x kuadrat. Terus fu sama dengan u kuadrat. F x kurang 2 berarti x kurang 2 kuadrat. Oke. Sekarang kita lihat contoh soal. Ini yang gx. Gx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Lalu, bentuk ini bisa dibuat jadi kuadrat sempurna seperti ini. Angka 1 kalau bingung, caranya adalah x kurang 2, ini dari min 4 ya, jadi min 2 dikuadratkan. Lalu ini kita hitung dulu, ini adalah x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Ini dikali aja ya, kali pelangi. Lalu karena ini tambah 5, ini baru tambah 4, berarti ini harus tambah 1. Berarti yang di atas juga tambah 1. Ini caranya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Lalu kita bisa lihat bahwa x kurang 2 dikuadratkan itu sama dengan f x kurang 2. Seperti yang ini. Nah, jadi bentuknya sekarang gx sama dengan f x kurang 2 tambah 1. Nah, di sini ini adalah A dan ini adalah B. A-nya sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan 1. A sama dengan min 2 berarti gesernya ke yang besar, berarti yang ini, ke kiri. Geser ke kiri 2 satuan. Nah, B sama dengan 1 berarti geser ke atas 1 satuan. Jadi untuk A terbalik ya, kalau A-nya besar dari 0,
berarti gesernya ke kiri. Kalau A-nya kecil dari 0, berarti dia gesernya ke kanan. Oke, sekarang kita lihat contoh yang tadi. Ini udah ya. Nah, terus untuk Y sama dengan X kurang 2 dikuadratkan, berarti geser 2 ke kanan. Tadi ke kanan ya. Sebentar, saya takut salah nih. Oh, oke, saya salah di sini ya. Ini harusnya ke kanan. Min 2 berarti ke kanan. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau X kuadrat ditambah 1, anggaplah ini semua adalah X kuadrat, berarti gesernya 1 ke atas. Atau ini boleh saja kamu abaikan, karena ini mungkin agak sedikit membingungkan ketika kembali lagi ke sini. Ini kita lihat, ini geser ke atas 1, kalau negatif gesernya ke kanan 2. Nah, di sini ini adalah Y sama dengan X kuadrat, lalu ini adalah Y sama dengan X kurang 2 dikuadratkan, ini geser 2 ke kanan. Lalu yang ketiga ini adalah geser satu satuan ke atas. Nah, patokannya sebaiknya adalah titik puncak ini. Titik puncak, geser 2 ke kanan, lalu geser 1 ke atas. Boleh juga yang grafik yang berwarna hijau ini tidak dituliskan. Jadi langsung dari grafik yang berwarna biru ke warna merah. Itu boleh ya. Selanjutnya masih berkaitan dengan grafik, yaitu fungsi banyak aturan. Jadi dari satu buah fungsi, ada beberapa aturan yang masing-masing punya domainnya sendiri-sendiri. Domain dari G1, domain dari G2, sampai domain dari Gn. Contohnya, grafik seperti ini. Fx sama dengan X kuadrat untuk X kecil dari 0. Lalu Fx sama dengan X untuk X dari 0 sampai 1. Dan Fx sama dengan 2 ditambah X kuadrat untuk X kuadrat untuk X besar sama dengan 1. Nah, di sini yang pertama kita lihat untuk X kecil dari 0, gambarkan Fx sama dengan X kuadrat. Jadi, gambar pertama kita akan buat gambarnya adalah X kuadrat. Kita ingat bahwa gambar X kuadrat itu seperti ini. Kita gambarkan dulu. Kita gambarkan, ini X kuadrat biasa. Ini X kuadrat dulu. X kuadrat. Lalu yang kedua, Y sama dengan Fx. Nah, yang ini. Atau Fx sama dengan X, atau Y sama dengan X gitu ya. Nah, gambar Y sama dengan X itu gambarnya seperti ini. Dia memotong di 0,0, di 1,1, di 2,2, dan seterusnya. Tinggal disubstitusikan seperti cara menggambar grafik linear tadi. Jadi, untuk yang grafik kedua, gambarnya seperti ini. Yang warna kuning ya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang ketiga, grafiknya adalah Fx sama dengan 2 ditambah X kuadrat. Artinya, grafik X kuadrat lalu digeser 2 ke atas. Sekarang grafiknya adalah seperti ini. Ini kan ditambah 2 ya, berarti di sini 2. Di sini adalah X kuadrat ditambah 2. Karena di sini mulainya, nah ini 2, ini 1, ini 3. Nah di sini, ini gesernya ke atas ya. Nah, gambarnya seperti ini. Yang hijau ini adalah gambar dari X kuadrat ditambah 2. Nah, sekarang kita akan lihat per batas-batasnya. Untuk yang pertama, dia hanya yang merah ini hanya untuk daerah X kecil dari 0 atau sama dengan 0. Maka gambarnya hanya dari yang sini sampai ini. Lalu ini bulat penuh. Ini agak melengkung ya, agak melengkung di sini. Lalu untuk dari 0 sampai 1, tapi dia tidak termasuk 0 dan 1, adalah yang garis berwarna kuning. Nah, kebetulan di sini titiknya 0,0 itu masuk. Jadi ini masuk, tapi di 1 ini bulat kosong.
sorry ini udah jadi bulat penuh gara-gara. Nah, untuk yang ketiga, ini bulat kosong ya tadi ya. Nah, untuk yang ketiga, maka kita buat yang berwarna hijau ini daerahnya dari yang besar sama dengan 1. Nah, untuk X sama dengan 1, berarti di sini kan dihitung F1 berarti nilainya 3. Berarti di sini 3, ini dibuat seperti ini. Jadi sekarang garisnya yang berwarna biru. Ingat, ini bulat kosong, di sini bulatnya bulat penuh, karena di sini satunya termasuk ke yang atas. Nah, grafik ini juga akan sangat digunakan nanti, dan ketika kita ditanya F min 3, berarti kita harus tahu yang mana yang diambil dari 3 ini. Untuk F min 3 berarti gunakan X kecil dari 0, berarti yang ini. Berarti di sini min 3 dikuadratkan. Kalau ditanya F1/3, berarti kita ambil bagian yang ini. Maka ini nilainya 1/3, karena ini X saja. Atau kalau ditanya F10, berarti yang kita ambil yang besar dari 1, karena X-nya besar dari 1. Tinggal dihitung, berarti 2 ditambah 100, berarti 102. Kira-kira seperti itu ya penggunaan dari fungsi banyak aturan, dan ini akan sangat digunakan pada bab selanjutnya, yaitu tentang limit dan kekontinuan.